Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita masih membahas seputar file dan directory. Dan kali ini kita akan membahas tentang directory. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Pertama-tama kita akan tambahkan satu button. Kita drag di sini, kita double klik, dan kita akan mencoba untuk menambahkan event pada button 2 titik klik. Sekarang kita akan mengeksplor lebih jauh tentang directory. Oke, langsung saja kita tuliskan seperti ini, my computer dan file system, kemudian kita ketikkan directory. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk directory. Yang pertama adalah copy directory, create directory, current directory, kemudian delete directory, directory access, get directories, get directory info, kemudian ada move directory, kemudian rename directory, dan yang terakhir adalah special directory. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu copy directory. Di sini ada tooltip. Copy directory adalah digunakan untuk mengcopy directory ke dalam directory lain. Kemudian di sini parameter yang dibutuhkan adalah source directory atau di manakah path dari directory yang ingin kita copy. Kemudian di sini ada destination-nya, di manakah tujuan kita mengcopy directory. Langsung saja ini kita pilih. Kemudian kita gunakan kurung. Oke, di sini kita akan memasukkan sumber dari directory yang akan kita copy. Oke, langsung saja kita cari di sini. Di sini saya akan mencoba membuat satu directory. Oke, di sini saya namakan source directory. Ini kita copy. Kemudian di sini kita masukkan source-nya. Kemudian kita tuliskan foldernya. Di sini rekan-rekan semuanya kita copy. Kemudian ini kita paste di sini. Ini adalah source directory-nya. Kemudian kita kasih koma. Di manakah letak tujuan directory kita. Ini kita copy saja. Dan di sini akan saya rename menjadi copy. Oke, seperti itu. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada override as boolean. Override ini digunakan apakah ketika target eksis, apakah mau di override atau tidak. Jadi ini tergantung apakah target ini sudah tersedia atau tidak. Kalau sudah eksis, kalau kita set true, maka dia akan otomatis override. Oke, ini kita set true seperti ini. Sekarang kita coba jalankan rekan-rekan semuanya. Kemudian kita klik pada button 2, kita klik. Kemudian kita cek rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada directory baru bernama source directory copy. Jadi kode ini sukses untuk mengcopy sebuah directory. Oke, langsung saja kita cek metode yang kedua. My computer file system, kemudian kita cek di sini. Di sini ada create directory. Oke, create directory tentunya untuk membuat sebuah directory. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat parameter yang digunakan adalah directory astring. Jadi path dari directory tersebut. Oke, langsung saja kita gunakan. Ini kita arahkan di sini saja. Kemudian ini kita namakan create directory. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita jalankan rekan-rekan semuanya. Kemudian kita apply. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada directory baru bernama create directory. Oke, next kita lanjut ke metode selanjutnya, my computer dan file system. Kemudian kita cek di sini. Di sini ada current directory. Current directory ini digunakan untuk mengecek di manakah letak directory dari software kita. Oke, langsung saja ini kita pilih. Kemudian kita tampilkan dengan message box. Oke, kita coba apply. Kita klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Disinilah letak project atau letak software di mana software ini berada. Jadi jika rekan-rekan membuat sebuah software, maka ketika kita ingin mendapatkan path dari software tersebut, rekan-rekan bisa menggunakan my computer file system current directory. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. My computer file system. Kemudian kita cek, di sini ada delete directory. Tentunya delete directory ini digunakan untuk mendelete sebuah directory. Oke, langsung kita cek apa saja parameter yang dibutuhkan. Yang pertama adalah directory astring. Oke, langsung saja kita coba untuk mendelete create directory ini. Kita paste di sini. Kemudian kita coba kasih koma. Di sini rekan-rekan bisa melihat. Di sini ada optionnya on directory not empty. Jadi ketika directory ini ada isinya, ini mau kita apakan? Oke, kita tuliskan optionnya file io, kemudian delete directory option, dan di sini rekan-rekan bisa melihat
delete all directory atau throw if directory not empty. Jika delete all content, maka semua file yang ada di dalam directory akan terhapus. Tetapi ketika kita memilih yang kedua ini, maka ketika di dalamnya ada file, maka proses delete directory ini akan gagal. Oke, kita cek delete all content ini. Sekarang coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Kita klik. Oke, sekarang kita cek apakah folder create directory ini akan terhapus. Oke, rekan-rekan bisa melihat tidak ada folder create directory di dalam folder ini. Oke, next kita lanjut ke metode selanjutnya. My computer file system, kemudian kita cek di sini directory access. Directory access ini adalah digunakan untuk mengecek apakah directory eksis atau tidak. Dan directory ini menghasilkan output berupa boolean, bisa true atau false. Jika true, maka directory ini eksis. Ketika false, maka directory ini tidak eksis. Oke, sekarang kita tampilkan dengan message box. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek apakah sebuah directory eksis atau tidak. Sekarang kita cek ini source directory. Rekan-rekan bisa melihat di sini source directory eksis. Maka ketika ini dijalankan seharusnya outputnya adalah true. Kita cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat outputnya adalah true. Sekarang kita coba mengisikan sembarang directory. Ini kita tambahkan xxx seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Maka tentunya nilainya adalah false karena folder tersebut tidak ada di dalam folder. Kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat outputnya adalah false. Oke, kita next ke metode selanjutnya. My computer file system. Kemudian kita cek di sini. Di sini ada get directories. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini return a collection of string dan outputnya adalah path name dari subdirectories yang ada di dalam directory. Jadi di sini akan mendapatkan semua directory yang ada di dalam directory. Oke, langsung saja kita eksekusi ini. Kemudian di sini karena nanti hasilnya berupa output, maka di sini kita tambahkan sebuah variabel dim directory sama dengan get directories. Di sini akan saya isikan di sini di dalam folder download. Maka di sini akan mengecek semua directory yang ada di dalam folder download. Rekan-rekan semuanya, output dari get directories ini adalah berupa array. Jadi kita akan melakukan perulangan di sini for each dir in directory. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba kita message box. Oh maaf, di sini kita ganti. Kita ganti dengan item seperti ini. Kemudian kita message box item. Oke, sekarang kita cek semua folder yang ada di dalam directory download. Kita apply. Kemudian kita jalankan. Oke, ini adalah directory pertama yaitu img. Coba kita cek di sini. Rekan-rekan bisa melihat ada img. Kemudian kita oke lagi. Maka di sini ada source directory. Kemudian kita oke lagi. Maka di sini ada directory copy. Dan ketika kita oke, maka akan habis. Karena kenapa? Sebenarnya di sini masih ada dua file. Karena kita perintahnya adalah get directories, maka yang dibaca adalah hanya directory saja. Oke, langsung kita menuju ke metode selanjutnya. File system. Kemudian kita cek di sini. Di sini ada get directory info. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ini digunakan untuk mengecek info dari sebuah directory. Oke, langsung saja ini kita jalankan. Directory info, kemudian parameter yang dibutuhkan adalah direktorinya. Oke, sekarang akan kita coba untuk menganalisa atau mendapatkan info dari directory download. Oke, seperti ini. Karena ini berupa info, maka kita membutuhkan sebuah variabel di sini. Saya gunakan dir info, kemudian kita akan coba message box dir info. Kemudian kita cek di sini, rekan-rekan bisa melihat kita mau cek apanya, creation time-nya atau atributnya atau mungkin name-nya atau parent-nya atau root-nya. Jadi rekan-rekan silahkan pilih yang tanda kunci ini. Sekarang akan kita coba untuk creation time-nya. Kita jalankan seperti ini. Kemudian kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini adalah tanggal di mana folder ini dibuat, dan di sini sudah tertera ada jamnya dan juga ada tanggalnya. Oke, sekarang silakan rekan-rekan semuanya mencobanya sendiri. Ada atribut, ada creation time UTC dan sebagainya. Silakan rekan-rekan semuanya pilih yang memiliki icon kunci seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut
ke metode selanjutnya. My Computer File System. Kemudian kita cek. Di sini ada Move Directory. Oke. Move Directory ini digunakan untuk memindahkan satu direktori ke dalam direktori lain. Oke, sekarang kita lakukan codingan di sini. Sekarang kita akan mencoba untuk memindahkan source directory copy ini ke dalam direktori lain. Oke, ini kita copy. Kemudian kita copy juga nama foldernya. Ini akan kita copy ke dalam folder baru. Ini kita copy dan di sini akan kita coba tambahkan copy 2. Oke, kemudian kita cek. Di sini ada override. Mau kita gunakan true atau false. Jika true, maka otomatis akan mereplace semua data-data jika folder tersebut tersedia di dalam sebuah path. Oke, ini kita gunakan true. Seperti ini rekan-rekan semuanya. Kemudian kita coba jalankan. Kita apply. Ups, ada error. Kita cek di sini rekan-rekan semuanya. Oh, ternyata di sini kurang tanda slash ya. Penulisan path-nya salah. Di sini kita gunakan tanda strip seperti ini. Kemudian ini juga kita tambahkan tanda strip seperti ini. Oke, kita coba lagi. Kita apply button. Sekarang kita cek rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa melihat di sini source directory copy menjadi source directory copy 2. Itulah fungsi dari metode copy directory. Oke, next kita lanjut ke metode selanjutnya. My Computer File System. Kemudian kita cek. Di sini ada rename directory. Oke, tentunya rename directory ini untuk merename sebuah folder. Oke, langsung saja ini kita copy. Kemudian kita kasih koma. Rekan-rekan bisa melihat di sini adalah new name. New name ini berarti bukan path. Jadi di sini adalah nama foldernya. Semisal akan kita tuliskan dengan new folder seperti ini. Maka nanti source directory copy 2 akan berubah menjadi new folder. Oke, sekarang kita jalankan. Kemudian kita apply. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada folder bernama new folder. Kita bisa menggunakan rename directory untuk merename sebuah folder. Oke, sekarang kita lanjut ke metode selanjutnya. My Computer File System. Kemudian kita cek di sini. Di sini yang terakhir adalah special directory. Oke, apa itu special directory? Oke, langsung saja kita jalankan. Di sini kita gunakan message box. Oke, sekarang kita tambahkan titik rekan-rekan semuanya. Di sini special directory ada my document, my music, my picture, kemudian ada desktop, current user application data dan sebagainya. Silakan rekan-rekan semuanya pilih yang ikonnya kunci ini. Semisal kita akan mencoba my document. Kita klik, berarti akan menampilkan directory dari my document. Coba kita jalankan. Kemudian kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat inilah letak dari my document saya. Sekarang kita coba untuk folder yang lain. Di sini ada desktop. Coba kita cek jika desktop, maka di manakah letak foldernya? Kita klik. Oke, di sini adalah letak dari folder desktop. Kemudian kita cek lagi. Di sini adalah all user application data. Jadi di sini adalah letak di mana user aplikasi data. Coba kita cek. Kita jalankan. Oke, di sini rekan-rekan semuanya, ini adalah folder yang disarankan oleh Windows di mana kita meletakkan data-data kita untuk proyek kita. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas tentang file dan juga directory. Oke, tetap pantengin channel ini karena kami akan bahas lebih dalam tentang VB.NET. Tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.